Halo guys, selamat datang dan berjumpa kembali bersama Best Storyline. Belakangan ini kita menjalani hidup dengan bepergian, entah pergi bekerja, sekolah, ataupun liburan. Kita punya banyak tempat kunjungan dan pemberhentian di sepanjang jalan. Dengan aplikasi YouRide, Anda bisa dengan cepat dan lebih mudah untuk mencapai tempat tujuan. Cukup buka aplikasi dan masukkan tujuan. Anda akan mendapatkan pelayanan terbaik dari para driver di bawah naungan aplikasi YouRide yang bersertifikasi global. YouRide, never drive alone. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang driver bernama Mang Asep. Pria ini memang pekerja keras dan kebetulan orderan kali ini adalah yang terakhir baginya. Lagi pula, tempat tujuan pelanggannya tidak terlalu jauh, jadi akan lebih singkat untuknya agar bisa pulang ke rumah. Hanya saja, pria itu agak cuek terhadap pelanggan dan hanya kesunyian yang mengiringi perjalanan mereka. Tapi mungkin itu lebih baik daripada situasi menjadi lebih canggung atau pria itu hanya bersikap profesional. Ketika sampai di tempat tujuan, Mang Asep agak heran dengan si pelanggan karena tidak menjawab perkataannya. Pikir Mang Asep, mungkin pria itu ketiduran. Lalu Mang Asep mencoba membangunkannya dan sementara itu kita dialihkan kepada seorang wanita cantik bernama Sarah. Hari ini memang hari yang cukup melelahkan bagi Sarah. Bangun jam 5 pagi lalu pergi bekerja, kemudian nongkrong bersama para rekan dan mengantar pulang Kelly sahabatnya yang terlalu mabuk dan memapahnya ke tempat tidur. Sarah memang wanita yang baik. Wanita itu sangat perhatian kepada sahabatnya. Tapi di balik mereka yang begitu dekat, Sarah jarang menginap di sini walaupun waktu telah tiba di larut malam. Wanita itu memutuskan untuk pulang. Maka dari itu, Sarah membuka aplikasi YouRide untuk memesan driver. Yang Sarah tidak ketahui bahwa orderannya masuk ke ponsel milik Mang Asep. Menyadari ada orderan masuk, pria pembunuh Mang Asep yang kita panggil saja Yujeng langsung mengambil kesempatan tersebut dengan menyamar sebagai seorang driver. Kembali ke Sarah, sembari menunggu driver datang, wanita itu melihat-lihat video rekaman kebersamaan bersama teman-temannya. Tak berselang lama, Sarah mendapat notifikasi bahwa sang driver telah tiba. Sarah Hayes. Dalam perjalanan tersebut, walaupun Sarah merasa kelelahan, tapi terlihat jelas bahwa Sarah bahagia dengan rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Namun, tanpa Sarah sadari, Yujeng sedang mencari informasi tentang aktivitas sehari-hari Sarah lewat biogram. Ketika Sarah menguap karena ngantuk dan kelelahan, terjadi sedikit percakapan yang dimana Yujeng mempersilahkan jika Sarah ingin tidur. Namun, Sarah menjawab dengan sopan dan lebih memilih untuk menahan rasa kantuknya dibandingkan harus mengambil resiko jika tertidur di dekat orang asing. Percakapan kembali berlanjut, di mana semua perkataan Yujeng mengarahkan Sarah untuk bercerita tentang pekerjaan, teman kantor, sahabat, dan rutinitas sehari-hari yang Sarah jalani. Walaupun percakapan tersebut ringan, namun bercerita kepada seorang psycho mungkin kurang worth it dan sangat tidak baik. Mereka pun menepi sejenak di Pertamini untuk sekedar mengisi bensin. Sejauh ini keadaan masih terlihat biasa dan baik-baik saja. Sembari menunggu, Sarah mengirim pesan kepada temannya yang bernama Matt, gebetannya yang sampai sekarang cintanya belum Sarah terima. Ketika bensin telah terisi, Sarah tidak melihat keberadaan Yujeng di luar. Pikir Sarah mungkin pria itu sedang ke toilet atau sekedar membeli rokok. Setelah 5 menit menunggu, Sarah memutuskan untuk mencari Yujeng. Dengan perasaan was-was bercampur sedikit takut, wanita itu mencoba memasuki minimarket yang sayangnya pintunya sudah terkunci.
Tak lama dari itu, Sarah mendapat telepon dari Yujing. Namun tidak ada jawaban dari pria itu. Lalu kemudian panggilan pun terputus. Sarah mencoba menghubunginya kembali, tapi Yujing tidak mengangkat panggilan tersebut. Tidak ada pilihan lain selain kembali ke mobil dan menunggunya di dalam. Namun pintu mobilnya tiba-tiba terkunci yang membuat wanita itu mulai merasa kesal dengan keadaan tersebut. Ditambah Sarah mendengar Yujing memanggil namanya yang entah di mana asal suara tersebut. Dalam kebingungan, Sarah memberanikan diri untuk mencari asal suara tersebut hingga wanita itu masuk ke sebuah gang dan bertemu para homeless yang membuatnya begitu panik. Kemudian Sarah bergegas kembali menuju mobil sembari menelpon Yujing dan Whoa, calling, but I kept losing service. I was looking for you. Sorry, I didn't mean to breach. Perjalanan pun berlanjut. Memasuki kawasan para homeless, terjadi percakapan yang sedikit canggung karena Sarah merasa bersalah atas ucapannya. Tapi Yujing dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, itu adalah tempat asing, normal saja jika Sarah berlaku demikian. Di sela obrolan, Yujing bertanya tentang semprotan merica kepada Sarah. Pria itu seakan-akan telah mengetahui bahwa Sarah selalu membawa benda tersebut kemanapun dia pergi. Yujing terus mengoceh yang merujuk ke sebuah intimidasi ringan yang belum disadari oleh Sarah. Ketika Sarah memberikan semprotan tersebut, Yujing menjelaskan bahwa semprotan ini telah kadaluarsa dan tidak akan berfungsi. Entah apa yang ada di pikiran Yujing, pria itu telah melihat bahwa ada pria homeless yang berada di pinggir jalan. Namun, Yujing seakan-akan mengalihkan pandangan dan pikiran Sarah untuk tetap melanjutkan obrolan dan Sarah sangat syok dengan kejadian tersebut. Ditambah keadaan semakin parah karena pria tersebut telah meninggal dunia. Sarah mencoba untuk memanggil polisi dan ambulan, namun segera dihentikan oleh Yujing yang kembali mengintimidasi Sarah. Pria itu berkata bahwa jika polisi datang, mereka akan ditangkap karena telah membuat nyawa seseorang hilang, walaupun itu hanya sebuah kecelakaan. Sarah yang orang normal atau waras pun sempat menolak dan bersikeras untuk tetap memanggil bantuan. Tapi apalah daya, Yujing yang pandai membual pun terus mengintimidasi, mencuci otak Sarah yang akhirnya wanita itu menuruti perkataan Yujing si psikopat. Trust me. Singkat cerita, mereka menepi di tempat pencuci mobil untuk membersihkan noda darah dari si pria yang malang. Sementara Yujing sedang mencuci mobil, Sarah terlihat berada di toilet dalam keadaan masih syok dan merenungi kejadian tadi seakan-akan tak percaya dirinya tega melakukan hal demikian. Tapi nasi telah menjadi bubur, semuanya telah berlalu dan Sarah hanya bisa berharap bahwa kejahatannya tak pernah diketahui siapapun. Sarah yang telah curiga dan merasa bahwa Yujing adalah psikopat pun dengan perasaan ketakutan, wanita itu menelpon Matt untuk menjemputnya saat ini juga. Tanpa memberitahu Matt masalah apa yang sedang Sarah alami karena wanita itu sadar tidak tepat waktunya jika harus memberitahu Matt lewat telepon. Tapi entah angin apa yang menghewas ke dalam pikiran wanita itu, sehingga ketika Matt terus bertanya tentang apa yang terjadi, Sarah memutuskan untuk tidak jadi meminta dijemput oleh Matt. Setelah itu, Sarah memesan jasa di aplikasi YouRide lagi yang tentunya dengan driver yang berbeda. Pikir Sarah mungkin Yujing telah pergi. Lalu wanita itu dengan perasaan was-was bercampur takut berjalan perlahan untuk menemui driver barunya. Tidak ada obrolan di antara mereka. Yang ada hanya lamunan dari Sarah yang masih merasa belum sepenuhnya yakin jika Yujing benar-benar pergi. Benar saja, tak berselang lama Sarah mendapat pesan berupa video yang memperlihatkan ketika Sarah menuju minimarket, lalu ketika Sarah masuk ke mobil driver baru, dan dilanjutkan dengan video Yujing yang sedang mengikuti mobil mereka. Dan
Dengan setengah sadar, Sarah mengingat sepintas kejadian setelah kecelakaan ketika Yujing membunuh pria driver. Ketika benar-benar tersadar, Sarah hanya bisa menangis dan memohon untuk tidak disakiti, dan berkata bahwa dia hanya ingin pulang dan berjanji tidak akan melaporkan kejahatan Yujing ke polisi. Namun, psikopat mana yang akan melepaskan korbannya begitu saja? Sangat tidak worth it sekali. Beberapa saat kemudian, Yujing mendapat orderan baru yang saat itu juga Yujing menghentikan mobilnya terlebih dahulu untuk menaikkan suhu di dalam mobil, lalu mengeluarkan pistol sembari menyuruh Sarah untuk menggantikan posisinya sebagai seorang driver. Dalam tekanan mental itulah, Sarah dipaksa menguatkan diri untuk setenang mungkin agar menghindari kecurigaan dari si penumpang. Singkat waktu mereka pun bertemu di lokasi penjemputan dengan si penumpang yang bernama Noah. Suhu yang dinaikkan Yujing sebelumnya membuat Noah memulai percakapan untuk sekedar meminta izin agar bisa membuka jendela mobil. Namun segera dilarang oleh Yujing dengan berbagai alasan. Obrolan pun berlanjut dan semakin meluas ketika Noah bercerita tentang rutinitasnya sehari-hari. Kemudian Yujing mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan sahabatnya Sarah yang bernama Kelly. Lalu pria itu meminjam ponsel Sarah untuk menunjukkan foto Kelly kepada Noah, yang secara tidak langsung membuat Sarah gemetar ketika memberikan ponselnya. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa selain terdiam sembari menangis menghadapi intimidasi tersebut. Hingga ketika telah sampai di lokasi tujuan Noah dan Yujing menyuruh berhenti di tempat yang agak gelap, Sarah mengabaikan perintah Yujing dan memilih untuk berhenti di tempat yang lebih terang. Situasi pun menjadi canggung karena kejadian tersebut. Pikir Sarah mungkin akan lebih aman jika berada di tempat yang terang. Wanita itu tidak ingin jika sampai ada korban lagi, maka dari itu Sarah melakukan hal tersebut sebagai kode bahaya kepada Noah agar segera pergi dari sana. Namun pria itu tidak menyadarinya dan keburu disadari oleh Yujing yang langsung menahan Noah sembari menawarkan minuman kepadanya. Excuse me. Sarah hanya bisa menangis dan menangis sembari mengubur jasad Noah. Bertubi-tubi kejadian tragis yang disaksikannya membuat wanita itu muak dan memberanikan diri untuk mengambil batu untuk menghajar Yujing. I'm terribly sorry. I seem to have hit the... Walaupun Sarah berhasil menghubungi polisi, tapi Yujing berhasil membungkam Sarah. Pria itu meyakinkan polisi bahwa itu hanyalah error dari sistem mobilnya dan kondisi baik-baik saja. Imbas dari Sarah yang berontak, kini Yujing memborgol Sarah dan menutupi kepalanya dengan kain. Tak hanya itu, Yujing kembali membuat mental Sarah semakin tertekan dengan akan membunuh sahabatnya, Kelly. Sarah yang menyadari itu pun langsung memohon dan meminta maaf agar Yujing tidak membunuh Kelly. Tapi jelas, Yujing tidak butuh ucapan demikian dan sebelum masuk ke rumah Kelly, pria itu membawa kamera yang terhubung ke tablet yang berada di dalam mobil supaya Sarah bisa menyaksikan Kelly yang tewas di tangannya. Setelah itu, Yujing dengan santainya makan di sebuah restoran tanpa merasa bersalah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Emang si Yujing ini gendeng. Ke pelayan menghampiri dan menawari Sarah makan. Awalnya si pelayan tidak curiga dengan mereka. Tapi untung saja ketika pelayan tersebut melihat tangan Sarah yang memar, wanita itu langsung menyadari bahwa Sarah sedang dalam kondisi terintimidasi dan tidak baik-baik saja.
Maka dari itu secara diam-diam si pelayan memanggil polisi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarah. Beberapa saat kemudian, polisi yang sebelumnya mendapat panggilan dari si pelayan pun terlihat telah sampai di depan restoran. Sebelum masuk ke dalam, Pak Polisi menanyakan informasi riwayat tentang plat nomor mobil yang berada di depannya. Lalu operator polisi menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi panggilan darurat dari mobil dengan plat nomor tersebut beberapa jam yang lalu. Setelah merasa ada kejanggalan, Pak Polisi langsung masuk untuk menemui si pemilik mobil. Dalam percakapan tersebut, Yu Jeng selalu menjawab dengan tenang semua perkataan Pak Polisi, sedangkan Sarah hanya terdiam membeku walaupun ada polisi di hadapannya. Wanita itu tak sanggup untuk berkata karena ketika dalam kondisi terintimidasi, seseorang pasti diliputi ketakutan dan kecemasan yang sangat-sangat ekstrim. Situasi mulai memanas ketika Pak Polisi agak kesal dikarenakan setiap bertanya kepada Sarah selalu dijawab oleh Yu Jeng. Pak Polisi itu telah menyadari bahwa Sarah sedang dalam ancaman, maka dari itu Pak Polisi bersikeras untuk mengajak Sarah berbicara empat mata. Namun Sarah menolak dan meminta Pak Polisi untuk pergi dari sana. Seakan-akan Sarah memberikan kode karena situasi semakin tak terkendali. Mendengar hal itu pun, Pak Polisi menjadi darah tinggi dan semakin yakin bahwa Sarah benar-benar dalam ancaman dan Unit 19, what's your status? Over. untung saja Sarah berhasil kabur dan berlari sejauh apapun demi menghindari kejaran si Yu Jeng. Pelarian Sarah semakin jauh masuk ke dalam hutan hingga wanita itu sampai ke sungai dengan aliran air yang cukup deras. Tanpa pikir panjang, Sarah akan menyeberangi sungai tersebut, tak peduli sedingin apapun air sungai karena yang dia inginkan hanyalah lolos dari kejaran Yu Jeng. Namun sayang, derasnya arus sungai membuat wanita itu tak sanggup bertahan hingga hanyut terbawa arus. Alah, gagal maning. Yu Jeng kembali berhasil menemukan Sarah dalam kondisi pingsan di pinggiran sungai. Lalu beberapa saat kemudian, pria itu menghentikan mobilnya untuk melihat keadaan restoran tadi dari kejauhan. Terlihat para polisi sedang menginvestigasi TKP dan memblokir jalan di setiap tempat. Setelah itu Yu Jeng membuka bagasi belakang dan membawa jasad Mang Asep untuk dimasukkan ke dalam mobil. Sedangkan Sarah yang telah tersadar pun panik karena menyadari dirinya berada di dalam bagasi. Yu Jeng berencana untuk menerobos blokade para polisi, tapi sebelum itu Yu Jeng mengucapkan kata-kata perpisahan, lalu mengikat setir agar tetap lurus dan menahan pedal gas dengan sebuah besi agar mobil tetap melaju. Stop the vehicle now! This is your final warning! Setelah semua selesai dan yakin bahwa Yu Jeng telah tewas pun, Sarah merasa lega. Namun yang tidak Sarah ketahui bahwa pria tersebut adalah jasad Mang Asep. Walaupun masih syok dan trauma atas kejadian mengerikan yang dialami, dengan ditemani Matt, mereka menunggu kedatangan orang tua Sarah yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Lalu beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara lonceng besi di halaman rumahnya. Pikir Matt, mungkin karena angin. Dan untuk memastikan hal tersebut, Matt mengajak Sarah untuk mengeceknya. Setelah dicek ternyata ada sebuah gelang milik Kelly di benda tersebut. Sarah yang menyadari ada yang tidak beres pun dengan panik segera mengajak Matt untuk kembali masuk ke rumah. Matt yang tidak mengetahui apapun pun hanya bisa bertanya-tanya kepada Sarah. Sedangkan Sarah yang panik tidak dapat menjelaskan lebih detail kepada Matt tentang apa yang terjadi. Yang jelas, wanita itu menyadari bahwa Yu Jeng masih hidup
dan pria yang berada di dalam mobil bersamanya bukanlah Eugene, melainkan hanyalah jasad dari Mang Asep. Walaupun Sarah tidak mengetahui adanya mayat di bagasi mobil, tapi dengan kejadian yang terjadi sekarang, wanita itu yakin bahwa Eugene masih mengikutinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menghubungi polisi, tapi apesnya ponsel Matt hilang, sehingga Matt memutuskan untuk mengajak Sarah pergi dari sana. Menyadari bahwa dirinya akan dibunuh, dengan panik, wanita itu kabur menuju ruangan bawah tanah untuk mencari jalan keluar yang sayangnya pintu tersebut telah diikat oleh Eugene. Tak ada pilihan lain selain bersembunyi selagi Eugene sedang sibuk mengganjal pintu rumah. Dengan kepanikan yang semakin menjadi, Sarah mematikan aliran listrik dan mempersenjatai diri dengan membawa sebuah pemukul baseball. Kemudian Sarah bergegas bersembunyi di balik tembok karena mendengar suara langkah kaki dari Eugene. Eugene yang merasa dipermainkan pun menembakkan senjatanya ke segala arah yang berhasil melukai tangan Sarah karena pecahan kaca yang terkena tembakan. Dengan cerdik, wanita itu memanfaatkan tetesan darahnya untuk mengelabuhi Eugene sampai suatu ketika Sarah mendapatkan kesempatan untuk menghajar Eugene dari belakang. Dalam kondisi terpojok itulah, Sarah kembali diintimidasi oleh Eugene. Namun wanita itu sudah muak dengan ocehan si Eugene dan setelah itu, Sarah bergegas menyelamatkan diri karena api semakin menyebar, melahap habis rumahnya yang belum lunas. Di akhir film, Sarah menceritakan pengalaman mengerikannya kepada orang-orang di sesi curhat. Intinya, Sarah mengajak orang-orang di sana untuk bisa mengalahkan rasa takut dan harus mampu menguasai emosi dalam diri. Karena intimidasi selalu memanfaatkan rasa takut dan mengganggu persepsi seseorang. Sarah juga menjelaskan bahwa walaupun dia kehilangan rumah yang belum lunas, tapi setidaknya dia selamat dan berhasil membunuh Eugene, sang psikopat. Setelah sesi curhat selesai dan ketika Sarah berjalan menuju mobilnya, alah, apakah Eugene masih hidup? Atau ada Eugene lain yang berkeliaran di luar sana? Sudahlah. Karena film pun tamat. Begini teman-teman, saya mau bilang jika seandainya kalian berkenan bantu channel ini, silahkan subscribe dan like ya. Jika ada saran atau kritik, tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Apa aja boleh lah, tapi jangan tapi dengan batasan yang wajar ya. Bantu buat 1000 subscribernya ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu brotherhood dan sisterhood, dan sampai jumpa di lain waktu. Wala, ayo.